Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Khusyuk adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh syariat orang-orang mukmin dalam melaksanakan sholat. Allah Ta'ala berfirman, Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mukminun 1-2. Khusyuk sendiri dapat dilakukan dengan cara tidak memikirkan segala hal dalam sholat, kecuali pada hal yang berhubungan dengan rukun atau kesunahan yang saat itu sedang dilakukannya, seperti bacaan dan gerakan sholat. Dengan memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan sholat yang sedang dilakukan, maka seseorang sudah dianggap tidak khusyuk dalam sholatnya. Oleh mayoritas ulama, anjuran khusyuk yang terdapat dalam dalil tersebut dimasukkan dalam kategori hukum sunnah, bukan wajib, sehingga ketika rukun-rukun dalam sholat sudah dilaksanakan dengan baik meski tanpa adanya kekhusyukan, maka sholatnya tetap dianggap sah, dan tetap dapat menggugurkan kewajibannya. Namun ada pula sebagian ulama yang berpandangan, bahwa khusyuk dalam sholat merupakan salah satu syarat dalam keabsahan sholat, sehingga ketika seseorang kedapatan tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sholat yang dilakukan dianggap tidak sah, dan wajib untuk mengulang kembali sholatnya sampai bisa khusyuk. Pendapat ini salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Pendapat wajibnya khusyuk ini dipandang cukup berat untuk diamalkan, karena khusyuk dalam sholat bukanlah hal yang mudah, sehingga baiknya bagi kita untuk taklid atau mengikuti pada ulama yang berpandangan bahwa khusyuk adalah hal yang sunnah, agar sholat kita tidak mudah distatuskan sebagai sholat yang tidak sah, hanya karena ada bagian dalam sholat kita yang tidak dilakukan dengan khusyuk. Gambaran tentang khusyuk salah satunya dijelaskan dalam kitab Fath Al-Mu'in. Disunahkan dalam sholat untuk khusyuk dengan hati, dengan gambaran seseorang tidak menghadirkan dalam sholat selain sesuatu yang sedang dilakukannya, meskipun berhubungan dengan akhirat, dan disunahkan khusyuk dengan anggota tubuh, dengan gambaran tidak bermain-main dengan salah satu bagian dari anggota tubuh. Kesunahan ini dikarenakan pujian Allah Ta'ala pada orang yang khusyuk dalam kitabnya, dengan firman-Nya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan dikarenakan sirnanya pahala sholat dengan tidak khusyuk, seperti halnya yang dijelaskan dalam beberapa hadis sahih, dan juga dikarenakan adanya pandangan yang dipilih oleh golongan ulama, bahwa sesungguhnya khusyuk ini adalah syarat sahnya sholat. Sumber, Syekh Zainuddin Al-Malyabar, Fath Al-Mu'in, Juz 1, halaman 212. Ketika berpijak pada pendapat mayoritas ulama bahwa khusyuk adalah kesunahan sholat, maka ketika seseorang merasa bahwa sholatnya tidak khusyuk, tetap boleh baginya untuk mengulang kembali sholatnya, meskipun hal ini bukanlah sebuah kewajiban tapi hanya sebatas kesunahan, seperti halnya sunahnya mengulang kembali sholat fardu secara umum, sebab sholat yang dilakukan dengan tidak khusyuk, tetap dihukumi sah sehingga tidak wajib untuk diulang kembali. Kekhusyukan adalah soal kualitas, bukan sah tidaknya sholat. Namun mengulang kembali sholat yang tidak khusyuk, harus memenuhi beberapa syarat, seperti halnya dalam mengulang sholat fardu yang lain. Salah satu syarat tersebut adalah, harus dilakukan dengan cara berjamaah, dilakukan saat waktu sholat masih berlangsung, dan hanya dapat diulang satu kali saja, sehingga mengulang sholat yang dipandang tidak khusyuk, tidak boleh jika dilaksanakan sendirian atau di luar waktu sholat, atau sampai mengulang sholat lebih dari satu kali. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Hasyiyah Al-Bujairami ala Al-Hatib, disunahkan mengulangi sholat fardu. Kesimpulannya, bahwa sesungguhnya disyaratkan dalam sahnya mengulangi sholat fardu beberapa syarat. Pertama, dilakukan pada saat waktu sholat tersebut, meskipun hanya menemui satu rakaat. Kedua, dilakukan dengan cara berjamaah. Mulai awal sholat sampai akhir sholat, Imam Ramli berkata, jamaah dalam sholat muwadah atau sholat yang diulang kembali, menempati posisi bersuci dan niat fardu dalam sholat. Ketiga, sholat yang pertama harus sah meskipun tidak mencukupi untuk qada. Keempat, dilaksanakan bersama orang yang berpandangan bolehnya mengulangi sholat atau sunahnya mengulangi sholat. Jika imam yang mengulangi sholat bermazhab Syafi'i, sedangkan makmumnya bermazhab Hanafi atau Maliki yang tidak berpandangan bolehnya mengulang kembali sholat fardu, maka sholat yang dilakukan imam tersebut tidak sah, karena makmum berpandangan batalnya sholatnya imam, maka tidak boleh untuk diikuti. Kelima,
dilakukan hanya satu kali saja. Sumber, Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiyah Al-Bujairami ala Al-Hatib, Juz 5, halaman 78. Berdasarkan semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengulang kembali sholat karena merasa tidak khusyuk, adalah hal yang disunahkan menurut mayoritas ulama, dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan. Namun menurut ulama yang berpandangan bahwa khusyuk merupakan syarat sah sholat, maka mengulang kembali sholat karena merasa tidak khusyuk adalah suatu kewajiban. Kedua pendapat ini sama-sama dapat diikuti dan dijadikan pijakan. Tinggal pendapat mana yang sesuai dengan kecenderungan dan keyakinan kita masing-masing.